siapkan lagu pembukaan nomor 324. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita kembali dalam renungan sabda hari Minggu biasa ke-15, di mana dalam video hari ini Yesus memberikan tugas utusan kepada ke-12 rasul. Mereka diutus berdua-dua kepada orang-orang di berbagai pelosok. Mereka dituntut untuk memprioritaskan tugas mereka, yakni mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Kita semua, orang yang dibaptis, juga dipanggil dan diutus oleh Yesus. Memanglah bila kita telah memutuskan mau mengikuti Yesus, kita tahu dan sadar bahwa kita juga diutus untuk mewartakan dan juga memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Mari kita membuka diri dengan sabdanya sehingga kita semakin tahu dan sadar akan perutusan kita di dunia dewasa ini. Marilah kita nyanyi sejenak. Mari kita bersama menyatakan tobat kita, saya mengaku. Pada Allah kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami nomor 347. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil orang-orang untuk mewartakan damai dan kebaikan-Mu di seluruh dunia. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau juga memanggil dan mempersatukan kami menjadi gereja. Semoga dengan kekuatan rahmat-Mu, kami dapat menunaikan tugas kami dengan gembira dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiringi kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 815. Sungguh keselamatan
marilah kita bangkit sendiri. Baik pengantar Injil, haleluya, 962. Kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita agar kita mengenal harapan panggilan kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, refleksi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tugas perutusan. Mengapa Yesus mengutus para murid pergi berdua-dua dan kemudian mewartakan kabar kebaikan Tuhan? Tujuannya adalah Yesus mau agar para murid ini mengenal harapan akan panggilan itu. Jadi tidak hanya bahwa para murid itu diutus Yesus untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang, tetapi juga supaya para murid ini mengenal harapan panggilan mereka. Apa yang diharapkan yaitu supaya para murid itu sungguh-sungguh mengenali bahwa Tuhan itu berkarya, Tuhan itu senantiasa memberikan kebaikan bagi
semua orang. Maka hal itulah yang diwartakan bagi semua manusia. Dengan mengutus para murid, diharapkan bahwa para murid itu menyampaikan warta kebaikan Tuhan ini. Warta keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada setiap orang, terutama mereka yang berdosa, supaya mereka bertobat dan kemudian mengenal kebaikan Tuhan kembali. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah murid-murid Kristus. Maka mari kita juga merefleksikan apa yang menjadi ungkapan Arturo Sosa SJ, seorang imam Yesuit yang mengatakan, cara menjadi Katolik jangan berasumsi bahwa seorang disebut Katolik hanya karena telah dibaptis. Tetapi baptisan itu adalah sebuah sakramen. Suatu keinginan atau hasrat dari orang yang sudah dewasa yang menerima baptisan tersebut, atau dari orang tua atau wali baptis jika yang dibaptis adalah anak-anak. Ini menandai titik awal bahwa dari sebuah proses yang kemudian harus dilanjutkan. Proses di mana kita dengan baptisan itu kita masuk dalam rancangan Allah. Dengan baptisan itu kita masuk ke dalam hidup dan pribadi Yesus. Karena dengan baptisan kita kemudian menjadi putra-putri Allah. Maka oleh karena itu, baptisan menjadi titik awal kita untuk kemudian berproses mengenali harapan panggilan kita. Karena dengan dibaptis, maka setiap orang di pundaknya ada tugas perutusan itu, tidak terkecuali. Tugas perutusan tidak hanya pada seorang imam, bruder, suster, tetapi tugas perutusan itu melekat pada setiap orang yang dibaptis. Maka oleh karena itu, kuncinya adalah menempatkan yaitu Yesus sebagai pusat. Artinya Yesus tidak dapat dipisahkan dari misi hidup kita. Yesus harus kita kenakan dalam hidup kita. Maka itulah kita dibaptis, kita dikenakan kain putih. Sebagai lambang kita harus mengenakan Kristus, sumber kesucian kita, keluhuran budi kita. Sehingga dengan mengenakan Kristus, maka kita selalu hidup bersama dengan Dia, dan kita selalu menjalankan misi hidup kita juga bersama Dia. Maka ungkapan yang dilontarkan layak menjadi perenungan kita, sebagaimana yang dilontarkan oleh Arturo Sosa SJ tadi. Menjadi Katolik tidak hanya soal dibaptis, tetapi menjadi Katolik berarti kita menjawab panggilan harapan Tuhan itu kepada kita. Dengan cara apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Markus hari ini. Ketika Yesus memanggil ke-12 murid, maka ada satu pesan di sana, di mana para murid diutus untuk fokus pada mewartakan kebaikan Tuhan. Artinya para murid harus fokus melibatkan Tuhan, meninggalkan barang-barang duniawi yang melekatnya. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Tongkat berarti itu tanda penggembalaan, tugas perutusan yang diberikan. Kamu pun tidak boleh membawa roti
kantong perbekalan dan lain-lain. Ini artinya bahwa Yesus ingin para murid dalam tugas perutusan itu sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa selalu menuntun dan juga memberi kekuatan dan mencukupi segala yang dibutuhkan. Jika para murid fokus pada tugas perutusan itu, maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, refleksi kita pada hari Minggu biasa ke-14, bagaimana kita juga sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang yang dibaptis, kita menjalankan misi ataupun tugas perutusan, harapan panggilan kita masing-masing. Inilah yang harus kita perkuat melalui jalan hidup kita. Tuhan tidak memanggil ataupun memberi tugas perutusan secara khusus, tetapi semua orang, di mana setiap orang yang dibaptis, maka di sana kita harus mengemban tugas perutusan ini. Maka satu dasar yang harus kita pegang adalah bagaimana apa yang diamanatkan Yesus. Kita harus berpusat pada Kristus, melibatkan Tuhan dalam segala misi hidup kita, maka pasti kita akan mampu melaksanakan harapan panggilan kita. Sehingga setiap orang yang kita jumpai mengenal tentang kebaikan Allah. Inilah harapan panggilan kita. Sehingga dengan demikian, maka kita senantiasa juga terlibat secara langsung akan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita memperkuat tugas perutusan kita masing-masing sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan tugas kita seharian, karena di sanalah kita mengandung misi panggilan kita dalam setiap tugas-tugas kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Maka Yesus menjadi pusat hidup kita, itu menjadi kunci keberhasilan setiap karya-karya, tugas, dan pekerjaan kita. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita dan memperkuat kita dengan kuatan Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah masa kesulitan ini. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, belajar dari Maria, dan sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang duduk tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, yang disediakan datang mengambil dalam hidup nanti. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa pada Bapa di surga yang selalu mendengarkan permohonan umat-Nya. Bagi mereka yang menderita, kita berdoa juga bagi orang-orang yang mengalami penderitaan karena berbagai alasan. Semoga mereka membuka hatinya kepada Tuhan yang senantiasa menghendaki kebahagiaan mereka juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pastor paroki kita, semoga Bapa di surga senantiasa mendampingi para pastor paroki kita, agar mereka tetap setia dalam tugas pelayanan, dikuatkan dalam mewartakan kabar gembira kepada seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda di paroki kita berdoa agar mereka memiliki semangat pengabdian, dan semoga benih panggilan menjadi imam bagi gereja bertumbuh di antara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita semakin sadar akan panggilan
dan tugas perutusan sebagai saksi dan tanda kehadiran Yesus yang menyelamatkan, kita mohonkan kekuatan rahmat-Nya agar kita setia dalam panggilan dan perutusan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk tugas perutusan bagi gugus tugas COVID di negara kita, tugas pelayanan publik, tugas kesehatan yang bekerja keras menjalankan tugas-tugas dan misi mereka untuk menolong, membantu orang-orang yang terkena dampak COVID. Semoga mereka diberi kekuatan, semoga mereka diberi semangat atas kemanusiaan yang mereka ambil untuk menyelamatkan banyak orang dari masa pandemi ini. Berilah jalan dan solusi yang terbaik bagi negara dan bangsa kami ya Tuhan, agar dapat segera keluar dari masa-masa sulit ini, di mana masa pandemi yang sungguh sangat memprihatinkan dan memporak-porandakan kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Kami percayakan semua pada penyelenggaraan Tuhan, karena Engkau pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan persembahan kita. Mari kita dengan lagu nomor 380. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa kita adalah pengasuh kita yang maha bijaksana. Marilah kita memuji Dia. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Kebijaksanaan-Mu yang tak
terselami. Engkau telah mengatur alam semesta dan menyediakan keperluan makhluk ciptaan. Maka kami memuji Engkau. Engkau menjadikan gerejamu kerajaan cinta kasih, supaya dunia mengenal cintamu dan semua orang hidup rukun sebagai saudara. Maka kami memuji Engkau. Engkau telah menampilkan Yesus sebagai kebijaksanaan-Mu yang nyata. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui Dia kami dapat sampai ke kemuliaan abadi. Maka kami memuji Engkau. Dengan terang Roh Kudus-Mu, Engkau menunjukkan kebijaksanaan ilahi-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh kebijaksanaan yang berasal dari dunia dan kuasa kejahatan. Maka kami memuji Engkau. Pujian 535. Ya Allah yang penuh hikmat, karena anugerah kebijaksanaan-Mu, bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Tuhan dalam surga, kasih dunia, mana semua anak-anaknya, Ia mendengarkan doa dan keluh. Tuhan siang malam Bapa hidup dan makanan diberikannya, yang membuka tangan untuk yang lemah. Mari kita cari kerajaannya tiap-tiap hari bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, mari kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh putranya sendiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu
Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komuni baptis. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Oleh karena itu, mari kita dalam keningan menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir di sini saat ini bersama kita. Bicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Allah Bapa yang kudus, Engkau senantiasa memperhatikan dan memelihara hidup kami. Yesus Kristus Putramu menjadikan kami murid-murid-Nya, agar dengan mengikutinya kami berjalan bersama menuju keselamatan. Kami mohon, semoga kami tetap setia kepada sabdanya, agar kami dapat menjadi saksi akan kehadirannya yang senantiasa menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 18 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-16. Ibadat diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan pertama Ibu Ira, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Sumarni. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp41.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp41.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp40.000.
Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memiliki semangat misioner, diutus untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana kita harus mewartakannya? Pewartaan terbaik adalah melalui sikap hidup. Maka dari itu, melakukan ajaran Yesus Kristus dan mengikuti cara hidupnya dalam keseharian kita adalah kesaksian nyata. Untuk pewartaan dan kesaksian ini, Tuhan telah berjanji menyertai dan memberi kekuatan kepada kita dengan mengutus Roh Kudus agar senantiasa menyemangati dan memberi kekuatan kepada kita. Demikian amanat pengutusan. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan sabda kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, serta dengan selama-lamanya. semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sabda hari Minggu biasa ke-15 telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 609. Thank you.